Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman melakukan deteksi atau klasifikasi data penyakit diabetes menggunakan algoritma deep learning yang kita buat dengan memanfaatkan Keras pada Python 3. Nah, langsung saja, seperti biasa, langkah pertama adalah melakukan import library yang digunakan untuk manajemen data. Itu yang pertama, dapat kita lakukan dengan mengimport pandas dan NumPy. Import pandas spd, kemudian import NumPy snp. Kita jalankan. Pandas sendiri digunakan untuk mengelola file CSV karena dataset kita kan bentuknya CSV yang saya gunakan sekarang. Sedangkan NumPy digunakan untuk manajemen array. Kemudian langkah kedua adalah memasukkan data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes dataset. Nah, untuk memasukkan datasetnya dapat digunakan kode berikut. Pertama, kita masukkan dulu ke dalam variabel data frame. Pada kita suruh baca file CSV-nya. Kemudian kita masukkan path-nya. Kalau saya path-nya ada di sini. Diabetes latih. Kalau saya di sini. Kemudian langsung saja kita pecah seperti biasa untuk ke dalam data latih dan data uji. Data latihnya sendiri juga dipisah, data latih yang fiturnya saja dan data latih yang khusus untuk labelnya saja. Demikian pula dengan data uji juga kita pisah untuk labelnya saja dan fiturnya saja. Bisa dapat kita lakukan seperti ini. Ini untuk yang labelnya saja. Karena kita hanya butuh fiturnya saja, otomatis kita hapus labelnya. Kemudian untuk labelnya saja, kita juga masukkan ke dalam variabel ytrain df, masukkan nama kolomnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk data latih. Kita masukkan ulang direktori untuk file data uji. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita pisah dalam fitur saja dan label saja. Sama persis, cuman kita ganti saja data sumbernya. Kemudian untuk data uji label saja. df, masukkan nama kolomnya untuk label dan values. Kita lihat sebentar. Coba kita jalankan. Sudah, setelah sudah, lalu kita normalisasi data yang akan kita gunakan. Kita bisa melakukannya secara otomatis menggunakan library yang ada di Sklearn, yaitu min-max scaler. Sklearn pre-processing import min-max scaler.
Kemudian kita masukkan data yang akan kita normalisasi, yaitu xtrend dan xtest. Jadi data yang fiturnya saja, karena kan labelnya sudah 0 dan 1. Kita masukkan datanya xtrend. Jadi semacam mengganti data di variabel gitu. Data variabel yang xtrend itu kita ganti dengan data baru. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk xtest. Xtest with transform xtest. Sudah, kita jalankan. Nah, setelah dataset kita siap, dalam kasus ini sudah kita bagi dan sudah kita normalisasi ke dalam 0 dan 1 range itu. Selanjutnya kita buat model atau kerangka dari deep learning-nya, memanfaatkan Keras. Langsung saja from keras.models, import, kita pakai sequential. Kemudian from keras.layers, import dense. Modelnya sequential. Kemudian kita definisikan modelnya, layer-layer yang ada di dalam deep learning yang kita inginkan. Kita buat dulu untuk inputnya. Activation kita pakai Relu saja. Kemudian input shape-nya kita memiliki 8. Kemudian layernya yang ada di setelah input, yang ada di dalam deep learning-nya, kita tambah lagi dense, kita buat 8. Activation kita samakan saja pakai Relu. Kemudian kita tambah lagi satu lagi layer. Kemudian yang terakhir adalah kita buat layer untuk outputnya. Del.add dense satu activation, kita pakai Relu. Kalau ini output kita pakai sigmoid saja. Sudah. Kemudian kita compile model yang sudah kita buat. Untuk lossnya kita pakai binary cross entropy saja. Kemudian optimizer-nya kita pakai Adam. Bisa juga dipakai yang lainnya, terserah dari kalian. Tapi di sini saya memakai Adam. One matrix kita pakai akurasi. Diganti F-score juga bisa sesuai keinginan, tapi saya pakai akurasi. Nah, jika sudah, langsung kita jalankan. Kemudian coba kita lihat seperti apa model yang sudah kita buat. Model.summary. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah layer untuk input. Kenapa kita masukkan inputnya ada 8 ini? Karena jika dilihat pada dataset kita, ini kita kan punya 9 label. Sedangkan yang satu ini output.
Jadi hanya kita outcome atau labelnya ini 1 atau 0. Jadi kita hanya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fitur. Lah, kalau kita gambarkan dari yang sudah kita buat, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi kita punya layer pertama, input, di mana ada 12 D-nya, ini 12, 4, 5, 6, 12. Kemudian masuk ke, ada lagi layer lagi, isinya 8, ada lagi 8, kemudian yang terakhir adalah outputnya 1. Nah ini gini, nah gitu. Jadi kurang lebih kalau digambarkan apa yang dibuat tadi itu seperti ini diploinya. Lalu setelah modelnya kita berhasil, kita bisa gunakan modelnya untuk melakukan proses training menggunakan model.fit. Kita masukkan saja data latihnya xtrain dan labelnya ytrain. Kemudian epoch katakanlah kita buat 200. Seharusnya ini semakin banyak, nanti hasil prediksinya juga akurasinya semakin meningkat. Verbose kita buat 1, batch size kita buat 20. Sudah. Kemudian kita bisa menggunakan model yang sudah terbuat ini dari proses training ini untuk prediksi dengan cara prediksi menggunakan model.predict .predict, masukkan data ujinya xtest. Langsung saja kita kategorikan. Jika hasil prediksi yang kan ini hasilnya nanti berupa semacam peluang gitu 0 sampai 1. Jadi kalau hasilnya nanti lebih dari sama dengan 0,13, kita anggap 1 atau diabetes gitu. Kemudian kita jalankan, dia akan mulai proses pelatihan sampai 200 epoch. Nah sudah. Setelah itu kita bisa lihat, setelah kita bangun modelnya, kita pakai model untuk prediksi, kita lihat akurasinya seperti apa menggunakan library akurasi score. Matrix import akurasi score. Kita buatkan saja biar mempermudah. ytest ypred 3 angka di belakang koma. Kita jalankan, ketemu akurasi sebenarnya 53,9. Tentu saja ini hasil yang kurang baik ya, mengingatkan kita hanya coba-coba di hyperparameternya. Ke depan mungkin kalian bisa tuning sendiri berapa layer yang cocok, terus berapa epoch yang cocok, batch size yang cocok, seperti itu. Di sini saya hanya mencoba dasarnya untuk membangun deep learning di Python seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka, subscribe kalau ingin berlangganan. Sampai jumpa.